Oke teman-teman, selamat datang di Basban Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan Ayo Cek Pemahaman di halaman 73 di buku paket IPA kelas 10 semester 1 Kurikulum Merdeka. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. Dari nomor 1, soal nomor 1, analisis grafik pada gambar 3.10. Ini gambarnya. Prinsip kimia hijau yang manakah yang harus dipenuhi untuk mencegah peningkatan gas rumah kaca di Indonesia dari tahun ke tahun? Sarankan upaya apa saja yang harus dilakukan oleh ke-6 sektor yang tertera pada gambar tersebut. Langsung saja nomor 1 jawabannya sebagai berikut. Prinsip kimia hijau yang harus dipenuhi untuk mencegah peningkatan gas rumah kaca di Indonesia dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut. Adanya kawasan hijau dapat membantu menyerap emisi karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, sehingga penggunaan seharusnya tetap memperhatikan penggantian bahkan penambahan kawasan hijau. Penggunaan pupuk maupun nutrisi organik untuk tambahan turut berperan dalam penggunaan bahan-bahan yang mudah terdegradasi. Analisis real time pada pengolahan limbah dapat mengatasi pembentukan produk samping yang tidak diinginkan dan mengurangi polusi. Perancangan sintetis yang aman dapat berefek domino, dimulai dari emisi yang berkurang, pengurangan limbah berbahaya, dan memaksimalkan K3. Penggunaan EBT sudah mulai di Indonesia, diantaranya biosolar, biogas, dan geothermal. Upaya yang harus dilakukan ke-6 sektor yaitu kebakaran gambut, mengurangi pembukaan lahan dengan cara pembakaran, dan melakukan kontrol lahan untuk meminimalisir kebakaran karena musim kemarau. Penggunaan hutan dan lahan lain, mengurangi pembukaan lahan tanpa adanya alternatif kawasan hijau agar jumlah pohon tetap dapat menyerap emisi karbon. Pertanian, menggunakan pupuk organik dan meminimalisir bahan kimia berbahaya. Limbah, pengolahan limbah dengan penerapan mode analisis real time. Industri, banyak yang dapat dilakukan di industri, diantaranya menggunakan bahan baku terbarukan dan merancang proses sintesis yang aman. Sumber energi, menggunakan energi baru dan terbarukan atau EBT. Itulah jawaban nomor 1, silakan kalian salin. Kemudian kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Nyatakan benar atau salah pernyataan berikut beserta alasan kenapa kalian menjawab demikian. Langsung saja. Untuk nomor 2 jawabannya sebagai berikut. Yang A, jawabannya benar. Alasannya, fermentasi pada pengolahan roti menggunakan enzim amilase dan protase untuk mempercepat proses fermentasi, meningkatkan volume adonan, memperbaiki kelunakan dan tekstur. Enzim bersumber dari jamur dan bakteri. Fermentasi adonan didasarkan pada aktivitas metabolis dari khamir dan bakteri asam laktat. Saccharomyces cerevisiae merupakan jenis khamir yang paling aman digunakan untuk pembuatan roti. Aktivitas mikroorganisme ini pada kondisi anaerob bereaksi menghasilkan gas CO2 yang penting pada pembentukan adonan. Gas CO2 yang dihasilkan selama proses fermentasi akan terperangkap di dalam lapisan film gluten yang impermeable. Gas akan mendesak lapisan yang elastis dan extensible yang selanjutnya menyebabkan pengembangan penambahan volume atau adonan. Itu jawaban yang A. Kemudian yang B, reaksi kimia pembakaran tak sempurna, misalnya membakar sampah di udara terbuka, tidak akan mencemar lingkungan karena menghasilkan gas karbon monoksida yang aman bagi makhluk hidup. Jawabannya salah. Alasannya karena pembakaran yang tidak sempurna akan menghasilkan abu, jelaga, gas CO, dan partikel asap. Yang C, biosolar B30 adalah salah satu upaya pemerintah untuk menerapkan prinsip kimia hijau, yaitu menggunakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Jawabannya benar. Alasannya karena B30 adalah suatu campuran 30% fatty acid methyl ester dan 70% campurannya yaitu solar. Produk FAME merupakan suatu produk yang berasal dari olahan minyak kelapa sawit dan atau CPO.
Itu jawaban soal nomor 2, silakan kalian salin. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan singkat kali ini. Semoga jawabannya membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.